Halo, kembali lagi di channel Warawiri Cuy Misteri, channel yang membahas serba-serbi serta keunikan yang ada di dunia ini hingga ke dunia lain pastinya. Mayoritas penduduk Indonesia sangat menyukai hal-hal berbau magis dan mistik. Penduduk masih percaya dengan ragam tahayul, dukun hingga makhluk astral lain seperti golongan jin hingga yang berwujud jenglot. Jenglot adalah makhluk jejadian yang merupakan wujud fisik dari jin. Mereka mengubah wujud yang awalnya tak terlihat dan tak tersentuh manusia menjadi bentuk yang lebih nyata. Lantas apa fungsi dan bagaimana jenglot itu bisa berubah atau bahkan ditangkap? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video ini. Inilah fakta-fakta tentang jenglot. Satu, jenglot dan misteri di balik kemunculannya. Jenglot memiliki wujud seperti boneka kecil yang memiliki struktur tubuh mirip mumi. Makhluk ini memiliki panjang 10 hingga 17 cm dengan rambut hitam panjang dan memiliki taring di bagian mulut. Di beberapa daerah di Indonesia mengatakan jika jenglot adalah hewan yang berasal dari hutan. Itulah mengapa DNA pada tubuhnya mirip sekali dengan primata dan manusia. Di beberapa daerah ada yang mempercayai jika jenglot sebenarnya adalah benda mati. Hanya saja benda ini memiliki energi spiritual yang sangat tinggi. Itulah mengapa rambut dan beberapa organ tubuh dari jenglot bisa hidup meski tak terlihat hidup. Di Semarang ada sebuah anggapan jika jenglot merupakan jelmaan dari petir yang akhirnya diubah wujudnya menjadi makhluk kecil mirip mumi. 2. Jenglot bisa ditangkap oleh manusia. Konon jenglot yang ada di bumi ini jumlahnya sangatlah banyak. Selama ada jin, maka jenglot akan tetap ada dan bisa ditangkap. Paranormal atau orang yang punya kekuatan supranatural bisa menangkap makhluk ini dengan cepat. Namun ada beberapa syarat yang sangat berat yang harus dilakukan oleh paranormal. Biasanya syarat yang diminta adalah meninggalkan semua ibadah dan menjadi orang yang hanya percaya dengan hal-hal berbau magis. Setelah syarat itu dipenuhi, seorang paranormal bisa melakukan pertapaan agar menangkap mereka. Biasanya jenglot memiliki jenis kelamin yang berbeda. Untuk jenglot wanita akan mudah ditangkap oleh paranormal pria. Begitu pula jenglot pria gampang ditangkap oleh paranormal wanita. Wah, bisa gitu ya cuy. 3. Sebuah perjanjian yang dilakukan bersama jenglot. Pada dasarnya, jenglot adalah jin yang mengubah wujudnya menjadi lebih nyata hingga bisa disentuh oleh manusia. Untuk mau menjadi seperti ini, tentu mereka menginginkan banyak hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Saat melakukan penangkapan, biasanya akan terjadi negosiasi yang sangat alot antara paranormal dengan jin yang mau diubah wujudnya. Permintaan dari jin ini biasanya cenderung tak masuk akal. Misal, minta diberi darah hewan atau diberi tumbal. Jika hal ini tak dipenuhi oleh paranormal, mereka akan marah hingga akhirnya membuat manusia menderita. Jenglot biasanya suka menyiksa manusia dengan benda-benda aneh ke dalam tubuh manusia, atau membuat manusia sakit dan akhirnya mati perlahan-lahan. 4. Jenglot dan manfaatnya bagi manusia. Jenglot yang ditangkap tentu memiliki kegunaan meski kadang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Beberapa orang yang menyimpan jenglot di dalam rumahnya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Selain itu, keluarga juga akan dihindari dari masalah karena ada anggapan jika jenglot akan memberikan perlindungan dari hal buruk yang akan masuk ke dalam rumah. Selain bisa mendatangkan rezeki dan menolak bala, jenglot juga kadang dipercaya mampu menyembuhkan. Makhluk ini akan membuang penyakit yang ada pada manusia jika mereka mempercayainya. Kegunaan jenglot yang banyak ini membuat banyak orang ingin memilikinya, hingga akhirnya menyuruh paranormal menangkap atau membelinya dari kolektor.
dengan harga yang cukup mahal. Wah, menarik nih cuy. Kira-kira ada yang jual di all shop nggak ya? 5. Kemiripan jenglot dengan manusia. Pada tahun 1995 diadakan penelitian tentang jenglot secara ilmiah. Dari sampel kulit diambil diperoleh fakta jika makhluk ini memiliki DNA yang sangat mirip sekali dengan manusia. Namun penelitian itu diragukan karena bisa saja ada bekas darah manusia yang mengontaminasi tubuh jenglot. Jenglot tidak memiliki rambut yang konon bisa tumbuh seperti halnya rambut manusia. Selain itu ada yang bilang jika kuku jenglot bisa memanjang meski kata peneliti tak ada jaringan kuku. Meski memiliki tanda hidup seperti manusia, makhluk ini tidak bernapas, tidak diketahui makan, dan tak ada tanda-tanda memiliki organ dalam. Nah cuy, inilah sekelumit fakta tentang jenglot yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Benar atau tidaknya makhluk ini merupakan jenis hewan atau jelmaan jin masih belum bisa dibuktikan hingga sekarang. Gimana cuy, menurut kalian? Apakah makhluk ini sesuai dengan pemikiran kalian? Sampai di sini dulu ya cuy untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.